nomor satu warganetnya yang suka menyenggol Indonesia, mulai mencuit dengan ragam komentarnya, yang terlihat sebenarnya menggelikan. Tifo Altres Malaya paling best dan gempak daripada Tifo jiran. Harimau Malaya bangkit, Tifo Altres Malaya amo, Tifo jiran tak ada erti. Amo, benar-benar Tifo Altres Malaya rancak, lebih padu dari Indo. Terbaiklah Altres Malaya. Kerja keras di sebalik tabir nak naikkan Tifo biasa tengok kat televisi dah terpancak naik Tifo ini. Anda semua yang terlibat luar biasa. Meremang wo Klau Altres Malaya buat Tifo. Lain macam orangnya, jangan dikejut harimau yang sedang tidur. Altres Malaysia nomor 2 dunia selepas Dutmon. Macam mana dia orang buat tu? Salut. Salah satu Tifo yang paling gempak dari Altres Malaya. Terbaiklah Altres Malaya. Altres memang padu. Tifo amok dengan satu jiwa, itu sumpah lawa gila. Tifo paling rare. Harimau mula menunjukkan taringnya, bakal menanti ngaumannya, apatah lagi bahamannya kelak. Maju terus, pantang mundur duhai harimauku. Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Tifo War tak pernah mengecewakan. Terbaik, Tifo Harimau King. Malaysia akan menjadi juara baru di Piala Asia. Malaysia adalah King ASEAN sebenar, bukannya Indonesia. Malaysia sedang memuncaki grup dan sekejap lagi lolos Piala Asia 2027. Sedangkan Indonesia susah payah harus round 4. Hahaha. Di situ juga terdapat sisi kreativitas dalam pembuatan, biaya dalam pengadaan bahan, dan semangat patriotisme baik itu supporter maupun pemainnya. Sehingga tifo-tifo yang dibuat Indonesia pun juga memiliki maknanya tersendiri. Dan beginilah beberapa tampilan tifo dari Indonesia. Baik, sudah kita saksikan videonya tentang pertandingan yang kemarin, penyisian untuk menuju Piala Asia 2027, Malaysia melawan Vietnam. Pada pertandingan tersebut dilaksanakan tanggal 10 Juni kemarin ya, bareng dengan waktu Jepang Indonesia itu. Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-0 gitu kan ya. Dengan kemenangan besar itu, kemudian banyak beredar tifo ya, tifo, tampilan visual daripada di gelaran itu. Tampilan visual dari supporter Harimau Malaya yang menampilkan ya tuh gambar harimau itu. Kalau kita cermati itu seperti gambar snack di Indonesia. Ada snack yang mirip-mirip itu toh.
Kemudian dengan diunggahnya Tifo itu banyak komentar-komentar dari netizen Malaysia, diantaranya yang tadi tuh. Dia merasa Tifonya terbaik, Tifonya bagus banget. Nggak masalah sih, nggak masalah seandainya mereka tuh menganggap Tifonya terbaik tuh tidak masalah. Seandainya tidak menyinggung Indonesia gitu. Karena mereka tadi juga menyinggung Indonesia. Katanya Tifonya terbaik, tidak seperti Tifonya orang Indo kan, seperti itu kasarannya ya. Terus juga ada sebuah komentar bahwa Malaysia, harimau Malaya sudah menginjakkan kaki sebelahnya gitu. Dia menjadi juara grup karena mengalahkan Vietnam, merasa mantap untuk menuju 2027. Sedangkan Indonesia diledek tuh, harus melalui ronde 4. Hahaha gitu. Yang jadi pertanyaan saya, apa mereka gak ngerti gitu loh. Untuk Piala Asia, Indonesia tuh udah awal-awal sudah lolos karena kan 18 tim yang lolos ronde ketiga Piala Dunia itu langsung lolos ke Piala Asia kan gitu kok. Apa mereka tidak paham? Ronde 4 itu untuk menuju Piala Dunia, bukan Piala Asia gitu. Jadi netizen Malides ini juga aneh yo. Apa dia kagak ngerti atau ini bercanda, saya nggak tahu. Yang jelas ya cukup menggelikan yo. Kemudian video yang kedua tadi ada ranking Tifo terbaik. 7 ranking Tifo terbaik di ASEAN. Tifo kita itu dibandingkan dengan Tifo yang dari Malaysia gitu loh. Malaysia yang waktu itu mengunggah gambar harimau yang seperti snack di kita ini. Mereka merasa bangga dan merasa terbaik gitu kan, lucu toh. Ya sebenarnya sih nggak masalah kalau dia merasa terbaik sendiri, silakan, tapi jangan nyinggung Indonesia. Kalau udah nyinggung Indonesia kan jadi perkara. Kita tahu bahwa Tifo mereka itu kalau namanya Tifo kan harus banding dengan lebar tribun, itu harus sesuai lah ya. Sedangkan Tifo yang mereka buat tuh cuman kecil aja kan. Sedangkan yang dibuat Indonesia ada tahu sendiri. Jadi Tifo yang di Indonesia kan ada. Waktu kita bertanding di GBK waktu melawan Jepang ada tadi yang gambar Godzilla dengan Gundala putra petir kan, ada kan gambarnya. Terus kemudian waktu bertanding dengan Cina itu juga ada yang ada gambar Gatot Kaca dengan tembok Cina itu ada kan gitu. Jadi intinya setiap Tifo itu merupakan terjemahan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu. Tidak seperti Hama ya, harimau Malaya selalu mengunggah gambar macan seperti itu saja loh. Itu aja merasa terbaik di ASEAN kan gitu. Jadi ya lucu juga kita menanggapinya ya lucu-lucuan saja lah ya. Karena percuma dilihat dari tampilannya juga kurang signifikan. Tampilan Tifo dia itu kan tidak sesuai dengan besarnya tribun gitu. Dia juga merasa terbaik kedua di dunia setelah Borussia Dortmund gitu. Saya nggak tahu apa mereka ini tuh sebenarnya nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti atau emang bener nggak ngerti atau nggak tahu. Susah dipahami ya mereka ini bagaimana sebenarnya. Ya itulah gaya mereka. Karena menang terus Tifonya bagus katanya, terbaik di ASEAN, nomor 2 di dunia itu toh. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Degabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Yang jelas kalau masalah Tifo ini masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Kalau merasa paling baik ya silahkan saja. Tapi buktinya nanti kan ada tuh. Apakah terbaik atau tidak itu ya masing-masing lah bisa menilai itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Degabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.